Latihan soal vektor yang kedua, karena kita sudah punya video sebelumnya, itu ada latihan vektor yang pertama ya. Sekarang kita latihan soal vektor kedua. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah, ingat besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Nah, di sini kita cukup cari mana yang bukan vektor alias besaran skalar. Kalau kalian paling gampang itu waktu ya. Besaran waktu itu enggak punya arah, waktu ke kiri, waktu ke kanan itu enggak ada ya. Waktu itu besaran skalar. Kemudian intensitas cahaya. Nah, ini enggak punya, dia enggak punya arah kemana gitu ya. Jadi intensitas cahaya adalah besaran skalar. Kemudian banyak mol zat itu mol ya satuannya. Kemudian nah di sini nih, ini ada kelajuan dan ada kecepatan. Terus mana yang merupakan besaran vektor atau yang mana yang skalar? Nah, gini ya, bedanya kelajuan sama kecepatan itu apa? Kelajuan itu ada J-nya ya. Kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, bedanya apa jarak sama perpindahan? Bedanya gini loh. Misal kita berangkat dari titik 0, terus kita jalan ke 2, kemudian jalan lagi mundur ke negatif 2. Yang disebut dengan jarak. Nah, jaraknya itu adalah tadi kan ke kanan 2, terus ke kiri 4. Nah, itu di total jaraknya 6. Nih, jarak. Nah, jadi jarak ini adalah skalar. Dia adalah skalar ya. Karena kita perhitungkan, enggak tahu tuh ke kanan ke kiri, pokoknya di total gitu. Tapi kalau perpindahan tuh gini, kita kan berangkatnya di 0, kemudian terakhir sampainya di negatif 2. Nah, dari 0 ke negatif 2 ini, nah itu yang disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahannya adalah 2. Nah, perpindahannya adalah 2. Nah, inilah yang disebut besaran vektor. Sehingga yang disebut besaran vektor di sini yaitu adalah kecepatan. Jawabannya yang C. Nomor 2, besaran berikut yang dipengaruhi arah berarti adalah besaran vektor. Tadi sudah dijelaskan di soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 tadi kan kecepatan itu ada perpindahan bagi waktu ya, di mana perpindahan itu besaran vektor. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang D. Sekarang nomor 3. Seseorang menarik meja ke arah barat dengan gaya 60. Nah, ke arah barat itu digambarkan dengan arah kiri. Ya, arah kiri. Di mana 1 cm itu mewakili 15 Newton. Berarti kalau 60 Newton masing-masing skala tuh 15 Newton, kita cukup gambar 4 satuan gitu ya. Nah, jadi digambarkan dengan 4 satuan ke kiri. Jawabannya yang C. Nomor 4. Pada perlombaan tarik tambang ya. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A ini menarik ke arah timur. Berarti si kelompok A ini menarik ke timur dilambangkan ke kanan ya, sebesar 700 Newton. Kemudian kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665, itu digambarkan dengan arah kiri. Nah, kelompok mana yang menang? Berarti yang lebih besar gayanya, yaitu yang A. Jadi A itu menang sebesar berapa? Caranya kita cari resultannya, dikurangi aja. Karena satu kiri satu kanan, jadi totalnya kita kurangi. Kemudian yang nomor 5, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 terhadap sumbu X positif. Kalau digambar seperti ini ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Yang ditanyakan berapa besar komponen
kecepatan itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, rumusnya sumbu Vx adalah V kalikan cos 30, sedangkan sumbu Y adalah V kalikan sin 30. Sehingga cos 30 tadi adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah. Kita dapat nilainya 25 akar 3 dan 25 yang C. Nomor 6, dua buah gaya 15 dan 10 Newton membentuk sudut. Ingat, ini cuma ada dua vektor membentuk sebuah sudut. Jadi rumus resultannya, saya kira udah hafal ya ini ya. Nah, Fr sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kalikan cos theta. Sehingga didapat akar 475 hasil akhirnya. Kan 475 itu berapa? Akar 475 kalau kalian cari manual tuh caranya gini. 475 itu kan diapit akar 441, cari akar yang bulat hasilnya ya, 441 dan akar 484, dimana akar 441 itu hasilnya 21. Nah terus cari selisihnya. Kalau 441 ke 475 itu selisihnya adalah 34. Kalau 441 ke 484 selisihnya adalah 43. Jadi di sini hasilnya 21, 34 per 43 ya. Yang lebih adalah 21 akar 8. Kemudian lanjut nomor 7. Dua vektor masing-masing 3 dan 8 dengan satu titik tangkap. Ternyata besar resultannya sebesar 7 meter. Nah yang ditanyain malah sudut apitnya berapa. Ya seperti tadi kita gunakan rumus F1 kuadrat F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kalikan cos theta. Nah tapi yang ditanyain itu sudutnya berapa. Kita tulis dulu F resultannya 7 dan yang diketahui lain-lainnya ya, F1 kuadrat F2 kuadrat 2F1 F2. Terus kedua ruas ini kita kuadratkan dulu. Nah ini dikuadratkan, dapat kayak gini. Nah ini berarti 49 sama dengan 73 tambah 48 kali cos theta. Kemudian 73 kita pindah ruas kiri kayak gini. Ini ya, dapat negatif 24. Nah terus kita bagi, ternyata nilai cos theta-nya adalah setengah. Nah, cos berapa yang nilainya min setengah? Kalau digambarkan gini, kita mikirnya cos berapa yang nilainya setengah? Cos yang nilainya setengah itu adalah cos 60. Cos 60 derajat. Tapi kok ini negatif? Nah, kita tuh ketemu cos negatif itu mulai di kuadran 2. Kita buat 60 terhadap sumbu X. Ini ya, sehingga kalau dihitung dari sumbu X positif ini itu akan dapat sudut 120 derajat. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 8, jika sebuah vektor kecepatannya adalah 10 meter per sekon, diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan salah satu vektor uraiannya membentuk sudut 60 dengan sumbu X. Besar masing-masing vektor uraiannya adalah, nah digambar dulu, hasilnya kayak gini, dapat 60 derajat. Lah terus kalian tuh cuma suruh nguraikan dia jadi Vx dan Vy. Ingat ya, rumus untuk Vx adalah V cos theta, rumus untuk Vy adalah V sin theta. Nah, tinggal dimasukkan tadi cosnya ya cos 60, sininya sin 60, cos 60 itu setengah, sin 60 itu setengah akar 3. Dan besar vektor kalian tadi adalah 10 Newton. Jadi hasil akhirnya adalah 5 Newton untuk sumbu X dan 5 akar 3 untuk sumbu Y yang A. Lanjut nomor 9, vektor A itu adalah 3 satuan,
vektor B itu 4 satuan, dan A plus B itu adalah 5 satuan. Ditanyakan besar sudut yang diapit. Nah, artinya A plus B itu gini ya, resultan. Jadi masuk rumus seperti ini tadi, yang kita cari adalah besar sudutnya. Ya, kita masukkan angkanya satu per satu, kemudian ini kedua ruas kita kuadrat. Kita kuadratkan. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Terus kita jumlahkan 9 sama 16 dulu. Hasilnya ternyata 25 ya. 25 berarti kalau dikurangi 0. Nah, berarti 0 sama dengan 24 cos theta ya. Berarti cos theta-nya adalah 0. Cos berapa yang nilainya 0? Yaitu cos 90. Sehingga jawabannya yang C. Nomor 10, dua buah. Nah, ini dua buah gaya sama besar ya, yaitu 10 Newton, membentuk sudut 120. Selisih kedua vektor tersebut adalah, ingat rumus selisih. Rumus selisih yaitu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat min 2F1 F2. Ya, silahkan masukkan angka-angkanya. Ingat cos 120 itu nilainya adalah min setengah. Ya, sehingga di sini tadi min ketemu min, hasilnya jadi positif. 100 tambah 100 tambah 100 atau 100 kita kalikan 3. Ini biar lebih gampang ya untuk diakar. Jadi hasilnya adalah 10 akar 3 yang B. Nomor 11, perhatikan gambar. Proyeksi vektor pada arah vertikal. Arah vertikal itu adalah sumbu Y, dan arah horizontal itu adalah sumbu X. Sebesar, ya tinggal kita masukkan rumus. Kalau sumbu Y itu adalah F sin, kalau sumbu X adalah F cos. Nah, di sini yang ditanyakan vertikal dulu, berarti yang dijawab yang Y dulu, yaitu ketemu 15 Newton. Kemudian yang sumbu X ketemu 15 akar 3, sehingga jawabannya yang A. Nomor 12, sebuah balok cukup berat di atas lantai mendatar, licin, ditarik dengan gaya seperti gambar. Gayanya 100 Newton. Dengan nilai tangan theta itu adalah 0,75. Komponen gaya yang searah gerak benda. Nah, mana yang searah dengan gerak benda? Bendanya itu kan geser ke kanan ya. Jadi yang searah itu adalah Fx-nya. Dimana rumusnya Fx itu adalah F cos theta. Ya udah kita masukkan, berarti F-nya 100 cos 37. Hasil akhirnya adalah 80 Newton. Nomor 13. Ya, perhatikan vektor yang terlukis pada kertas berpetak. Jika panjang satu petak itu adalah 2 Newton, maka resultan kedua vektor adalah kalau gambarnya kotak-kotak, nggak ada sudut, gimana caranya? Caranya gimana ya? Ya kita tinggal kita hitung aja. Kita anggap ini adalah F1. Dihitung yuk. Ada berapa kotak sumbu X-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Padahal tiap kotak tadi mewakili gaya 2 Newton. Jadi di sini kita tulis gaya di sumbu X untuk F1 adalah 12 Newton. Nah, terus sumbu Y, dia kan cuma mendatar ya, enggak ada naik turunnya. Berarti di sumbu Y itu nilainya 0. Sekarang untuk gaya yang kedua. Untuk gaya kedua ini tak kasih warna biru aja ya. Sumbu X-nya dulu yuk. Sumbu X-nya itu 1, 2. Dia ada 2 kotak. Ada 2 kotak, padahal satu kotak kan mewakili 2 Newton, berarti dia adalah 4 Newton. Sekarang sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, padahal masing-masing itu 2 Newton, berarti totalnya 12 Newton. Nah, kalau di total, ya totalnya adalah 16 Newton dan 12 Newton. Ini sudah membentuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sudah langsung dari sumbu X dan sumbu Y, kita resultannya cukup X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena kalau kalian tambah gini, 2X Y cos 90. Nah, tadi cos 90 nilainya kan 0.
Jadi ini kan tidak terpakai. Ya, ini tidak usah, tidak apa-apa. Nah, ini tidak terpakai. Langsung rumusnya. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat 256 tambah 144, hasil akhirnya adalah 20 Newton yang E. Kemudian nomor 14, perhatikan gaya di bawah ini. Nah, kalau ini ada sudut-sudutnya ya. Ada sudut-sudutnya, kita uraikan satu persatu mulai dari gaya pertama. Gaya pertama itu membentuk sudut 60 derajat. Sehingga kalau kalian tulis ini kita buat tabel seperti ini aja. Untuk F1-nya F1 cos 60 ya. Cos 60 itu setengah. Nah, jadi hasilnya 6 kali setengah, hasil akhirnya adalah 3. Ini hasil akhirnya nanti aja ya, tak stabilo sendiri. Kemudian F sin 60 untuk sumbu Y, hasilnya adalah 3 akar 3. Sekarang kita pindah ke gaya kedua. Gaya kedua di sini ya, ini gaya kedua itu mendatar kan? Kalau kalian gambar di Kartesius itu namanya koordinat min 6,0. Boleh langsung kalian tulis min 6,0. Nih. 0 ini ya, tadi hasil akhirnya tak kasih stabilo urin ya. Ya. Kemudian yang F3. F3 ini di kuadran 4. Kalau ditarik ke sumbu X-nya positif ya. Terus ini sudah nempel di sumbu X, berarti sudut yang dipakai udah bener. F3 cos 60. Ya, diperoleh hasil akhirnya adalah 6. Sedangkan yang Y-nya itu kalau ditarik ke sini, ini adalah sumbu Y negatif ya. Sehingga nilainya juga dia negatif. Negatif. F3 sin 60 ya, negatif, tapi di hasil akhirnya kita dapat di sini min 6, ini min 6 akar 3. Kemudian kita total, hasil akhirnya adalah sigma fx-nya 3, sigma fy-nya adalah min 3 akar 3. Kalau sudah, kita resultan dengan rumus sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Walaupun minus di sini tidak masalah, nanti akhirnya dapat tetap hasilnya positif. Hasil akhirnya adalah akar 36, yaitu 6. Jawabannya yang C. Kemudian soal terakhir ya, soal nomor 15. F1, F2, F3 ada 3 buah vektor yang menghasilkan resultan 0. Resultan 0. Berarti kalau resultannya 0 itu mereka itu seimbang. Nah, tapi diketahui F3-nya itu 100 Newton. Jadi dia sudah diketahui F3 100 Newton. Maka tentukan besar F1 dan F2 berturut-turut berapa. Nah, caranya gimana? Kita buat bantuan seperti ini. Kita uraikan dulu gayanya ya. Untuk F3 tak kasih warna merah. Kalau diuraikan ke sana, ini F3 apa ya? Sin apa cos? Oh ya, nanti kan totalnya 150 yang di sebelah sini. Ini 150. Nah, tapi ini udah dapat 90, berarti di sini 60 derajat. Kemudian warna ungu ini ya untuk F1. F1 kalau ditarik ke sini F1 nanti sin apa cos kalau sumbu X, ini nanti F1 cos. Nah, tetanya berapa? Tadi kan sudutnya ini 90, totalnya kan 120. Berarti di sini adalah 30 derajat. Jadi F1 cos 30, yang Y-nya adalah F1 sin 30. Kemudian untuk F3-nya tadi tak kasih warna merah aja ya tadi. F3-nya tadi kita belum jabarkan. Di sini berarti F3 cos 60, ke sana F3 sin 60.
Nah, berarti di sini udah ada perwakilan untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya yang ini, sumbu Y-nya yang ini. Terus kita masukkan ke rumus sini. Sebelah kanannya ya. Kalau namanya gayanya 0, resultannya 0, itu artinya sigma fx itu sama dengan 0 dan sigma fy-nya juga sama dengan 0. Sekarang yang menurut sumbu X itu ke arah kiri itu ada F1 cos 30. Nah, ke arah kanan itu ada F3 cos 60. Nah, ini sama dengan 0. Padahal F1 tadi nilainya nggak tahu. Cos 30 itu setengah akar 3. Sedangkan F3 dah tahu 100, ini setengah. Berarti F1 kita kalikan setengah akar 3 itu hasilnya adalah 50. Jadi F1 nya sama dengan 50 kita kalikan 2 per akar 3. Sedangkan Fy nya, Fy itu yang searah sumbu Y, itu ada F1 sin 30 ditambah F3 sin 60 dikurangi F2 hasilnya 0. F1 tidak tahu nilainya, ini sin 30 itu setengah, F3 tadi tahu ya 100, sin 60 itu setengah akar 3 dikurangi F2 sama dengan 0. Nah, padahal tadi F1 tadi udah tahu, F1 nya ini ya, itu 100 per akar 3. Berarti ini 100 per akar 3 kalikan setengah tambah 50 akar 3 sama dengan F2. F2 tak pindah ruas kanan. Ini berarti 50 per akar 3 ditambah 50 akar 3 sama dengan F2. Ini tadi kalau dirasionalkan itu 50 akar 3 kalikan akar 3 ya, terus ini akar 3 kali akar 3 tambah 50 akar 3. Nah, ini berarti 50 per 3 akar 3 tambah 50 akar 3 itu sama dengan F2. Kalau kita samakan penyebut, ini jadi 150 akar 3 gini ya. Jadi 200 akar 3 per 3. Ini F2 nya. F1 tadi kalau dirasionalkan kita kalikan akar 3 per akar 3 jadi 100 per 3 akar 3. Nah, ini ketemunya seperti ini. Ini di jawaban kalian ini 60 dan seperti ini. Oh, berarti ini sepertinya ini kurang, ada yang kurang ya. Ini sepertinya harusnya 100 per akar 3 ya. Untuk F1 nya ini kan tadi 100 per akar 3 nih. Terus F2 nya ini kan 200 nih kan, 200 akar 3 nih. Nah, ini harusnya 200 per akar 3 nih. Nah, mungkin maksud jawabannya adalah yang B. Ya, demikian 15 soal.